Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Apa kabar? Dialog TVRI hadir menjumpai Anda selama 60 menit ke depan untuk mengajak Anda berbincang-bincang seputar masalah yang kami angkat hari ini. Kita akan membahas tentang makna spiritualitas di balik kurban. Beberapa waktu mendatang kita akan merayakan Idul Adha, di mana salah satu wujud bentuk keikhlasan kita, bentuk ibadah kita adalah dengan berkurban. Lantas apakah berkurban hanya sebatas memotong hewan kurban atau ada makna lain yang lebih mendalam? Kita kupas dengan narasumber yang sudah hadir bersama kami di sini, Profesor Dr. Haji Syarif MA, Rektor IAIN Pontianak. Assalamualaikum Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof sudah hadir di tengah kesibukan Profesor selaku Rektor IAIN. Kalau kita bahas tentang kurban, orang pasti mengetahui Prof bahwa berkurban itu adalah menyembelih hewan baik sapi maupun kambing begitu. Tetapi apakah maknanya hanya sebatas itu Prof atau ada makna harfiah lainnya? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Di dalam agama itu kita diajarkan selalu ada dua sisi. Itu diantara makna sholat subuh itu 2 rakaat, ya kan? Di siang malam laki perempuan tinggi. Nah, dalam beribadah itu ada syariat dan hakikat. Nah, saya suka dengan tema ini, ya, makna spiritualitas di balik kurban. Kita bicara kurban pasti benak kita masyarakat itu kalau enggak kambing sapi, ya kan? Enggak ada kurban ayam. Jadi maknanya itu kan ternyata disesuaikan dengan ukuran darah kita itu ya. Jadi kenapa kambing bukan ayam? Nah, kalau sapi itu untuk 7 orang. Kalau kambing itu ukuran takaran darah kambing itu seperti takaran darah kita. Ini yang membuat kalau bebek, ayam tak cocok. Tidak termasuk hewan kurban. Iya, kalau sapi itu untuk 7 ukuran darah kita manusia. Nah, itu dari segi itunya. Nah, adalah baik ketika kita menyembelih sapi, kemudian kambing, lalu dagingnya disedekahkan. Itu tidak perlu nunggu hari raya, ya kan? Tapi mengapa dikaitkan dengan Idul Adha? Namanya Idul Adha itu adalah hari raya penyembelihan, ya kan? Maka dikaitkanlah kurban itu dengan pengorbanan. Kalau sejarahnya Sang Ibrahim mengorbankan anaknya. Dan dibalik itu adalah Ibrahim ridho sampai mengorbankan anaknya itu adalah karena kecintaannya kepada Allah. Karena kecintaannya kepada Allah, dan maka kurban itu satu istiqoq dengan kata takarrub atau qurb atau qorib itu kan. Artinya kalau takarrub itu mendekatkan. Nah, kurban itu adalah sebuah peristiwa kelakuan diri berupa ibadah dalam rangka hajatkan itu mendekat kepada Tuhan. Nah, satu hikmah spiritual yang kita harus benar-benar, kalau saya malu gitu ya. Ibrahim itu demi Tuhannya, Ibrahim alaihissalam demi Tuhannya sanggup mengorbankan anaknya. Ya, kalau Dinda kira-kira sanggup enggak? Saya terus terang sangat tidak sanggup. Betul. Kita terus terang sangat tidak sanggup. Nah, Ibrahim alaihissalam itu mendapat anak sudah tua lagi, dalam keadaan yang anak ditunggu-tunggu. Kemudian setelah setengah sedap-sedap di pedang mata, dan itu sampai 3 kali. Maka nanti itu usul dari jumroh, ula, wusta dan aqobah itu karena sampai 3 kali perintah itu. Sehingga akhirnya menanya kepada Ismail tentang bahwa beliau diperintah di dalam mimpinya menyembelih Muna. Ismail alaihissalam lakukanlah ya gitu. Itu makna pertama bahwa kalau kita ini harus menakar diri gitu ya. Kadang seorang istri hanya diminta mengorbankan waktunya, meninggalkan Facebook atau TikToknya oleh suami, kadang sebaliknya, kadang suami hanya diminta mengorbankan ketidaksetiaannya kepada istri, kadang tidak rela, lebih pilih tidak setia dan lain-lain.
Nah, nah, makna spiritualis kita itu kita harus mengejar tingkat keimanan Ibrahim itu. Nah, dan memang ya, kita baca ayat misalnya dari ayat 28 sampai 37 itu surah Al-Hajj surah 2 itu kan tentang penyembelihan hewan kurban. Ya kan? Di situ saya melihat ada makna di balik syariat itu, ada makna di balik penyembelihan itu. Contoh misalnya penyembelihan itu ada makna bagi kamu dan yang bermakna itu ada gunanya. Ada gunanya itu ketika tempat menyembelihannya itu di Baitul Atiq. Itu surah Al-Hajj itu ayat 33. Wa mahilluha fil Baitul Atiq. Pada saat yang sama coba kan tak Baitul Atiq itu posisinya kata para ulama, kata para aulia anbiya itu tepat yang hari ini itu ada di Ka'bah itu. Karena Baitul Atiq itu adalah salah satu nama dari Baitullah. Salah satu nama dari 13 nama pembinaan Baitullah itu, Baitul Atiq. Nah, secara syariat kan ndak kita ini yang tadi mau menggali makna spiritualitas. Kan secara syariat kita tidak melihat di musim haji itu orang menyembelih onta, sapi, kambing di dekat Ka'bah itu. Nah, maka ini sebenarnya disebut menyembelih bahibatul an'am itu adalah menyembelih nafsu kehewanan pada manusia. Dan itu harus ada tempatnya. Ini nanti ayat 33 itu menggiring kita harus menemukan makna hakikat gitu. Di mana tempat menyembelih kehewanan itu? Adalah jika itu dilakukan di Baitul Atiq. Maka di ayat 32 itu ya, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Tadi penyembelihan hewan, sedekah segala itu termasuk haji itu, dia akan bermakna sebagai mengagungkan tanda syiar agama Allah itu. Ketika itu dilakukan dengan takwal qulub itu artinya kehadiran hati. Hadir di mana? Maka disambung ayat 33 di Baitul Atiq. Jadi untuk dapat dimaknai bahwa tidak sekedar kita menyembelih kurban, tapi dia nanti akan menyembelih hewan maksud saya, tapi akan bermakna kepada hati mendekat kepada Allah. Hati dekat kepada Allah itu esensinya itu hati itu dibersihkan Tuhan, dengan Allah. Itu harus kita tahu cara berhakikat. Maka makna spiritual itu kita harus memahami makna ruhaniyah, gitu. Kerja-kerja ruhaniyah. Itulah namanya spiritualitas. Coba lihatlah dia. Ada nanti cek lagi di surah yang sama, surah 22 itu ayat 37. Coba lihat. La yanalallaha luhumuha wala dimauha, walakin yanalullaha at-taqwa. Taqwa. Jadi dari orang menyembelih kurban itu yang sampai kepada Tuhan itu bukan darah dan dagingnya, tapi takwanya. Maksudnya itu gini. Sangat baik kita memotong hewan untuk sesama yang mungkin selama ini tidak menikmati, tapi harus kita punya pengetahuan dan punya action mendahulukan hati-hati kepada Allah. Karena takwa itu saya maknanya adalah at-taqwa huwa hudurul qalbi fil makanil ladzi qad qarrarallahu li ibadihi aw liman yahtaju ila najahi ibadati. Jadi takwa itu adalah kehadiran hati di tempat yang ditetapkan Allah bagi yang ingin sukses dalam ibadahnya. Liman yahtaju ila najahi ibadatihi. Yang artinya tadi itu kalau penyembelihan kurban ingin punya nilai, itu kita harus kan tadi itu fa innaha min taqwal qulub. Jika perbuatan syariat itu mesti disertai dengan kehadiran hati. Di mana? Wa mahilluha fil Baitul Atiq. Ini harus sebagai hakikat. Kalau dalam sembahyang ini saya pragmatiskan hati berkiblat gitu. Sebenarnya bukan dalam sembahyang saja. Nah, gitu. Karena apa sesungguhnya adalah semua ibadah itu adalah harus hadir di hadapan Allah. Tujuan utamanya adalah supaya hati ini dibengkeli oleh Allah. Nanti di surah Al-A'raf ayat 43 itu disebut wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtimul anhar. Kami kata Tuhan, bukan kalian profesor gitu. Yang dapat mencabut penyakit hati dalam dada itu. Kami. Nanti di ayat 24 surah Al-Anfal itu
Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Ketahuilah hanya Allah yang bisa memisahkan hati dari penyakitnya itu. Pertanyaan nanti, sebenarnya kata para ulama, para aulia anbiya itu, semua sumber persoalan hidup di permukaan bumi ini adalah penyakit hati. Betul. Dan ini ada penyakit hati lintas suku, bangsa dan agama. Contoh, Ya. kita menyembelih kurban itu, di antara manfaatnya itu adalah untuk sedekah kan, Ya. memberi orang kan. Betul. Ternyata sifat penyakit hati yang paling diimami oleh setan adalah kikir. Maka ciri orang-orang yang hatinya terpelihara, karena salah satu makna takwa itu terpelihara kan. Yang tadi, yang takwa kan hadir ke hadapan Allah di Baitul Atiq. Hati loh yang hadir, bukan fisik. Ya, ya. Kalau fisik yang diasihi Allah, orang yang mukim di sana dong yang paling bagus, Yang terdekat. yang terdekat. Lah kita yang belum tentu tadi, belum tentu haji-haji tadi itu gimana? Betul, betul. Maka menemukan keadaan Allah itu adalah ketika kita tahu makna dan kerja hakikat. Kerja hakikat itu artinya kerja hati menuju Allah. Takwa itu namanya. Kita lihat di surah Ali Imran 133 tuh sampai 135. Nah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin kan? Bersegeralah kepada ampunan Allah yang seluas langit dan surganya yang luasnya seluas langit dan bumi, dijanjikan kepada orang takwa. Siapa yang pertama orang takwa itu? Orang muttaqin itu artinya orang yang hari-harinya hatinya hadir kepada Allah itu. Takwa kan hadir kepada Allah kan? Nah, muttaqin itu diungkap dalam bahasa Arab sighah mubalaghah bismil fa'il. Yang hari-hari hatinya datang kepada Allah. Ternyata siapa orang yang udah terpelihara hatinya itu? Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Orang yang gemar menafkahkan hartanya baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Artinya dalam keadaan punya maupun tidak punya dia gemar memberi. Itu Dan jadi salah satu bentuknya adalah dengan berkurban. salah satunya. Melapangkan hati Iya. itu ya. Kan infak itu kan. Betul. Nafkah itu, infak itu kan membelanjakan wa mimma razaqnahum yunfiqun. Apa yang telah dikaruniakan Allah kepadamu itu dinafkahkan di jalan Allah itu. Salah satunya kurban itu. Maka kurban juga panggilan hati. Seperti haji, umroh panggilan hati. Betul. Bukan tentang kemampuan. Bukan kemampuan. Jadi istitoah sebenarnya itu di haji juga itu bukan material. Ya, ya. Oke, setidaknya sama-sama lah gitu, material juga tapi hati juga. Tapi banyak orang yang Mampu. bahkan punya miliaran duit tapi tidak mampu berkurban, bersedekah gitu. Ya. Maka Tuhan bilang itu baik dalam keadaan lapang atau punya maupun sempit, dalam keadaan tidak punya pun itu menjadi ciri orang yang mengamalkan takwa. Baik, tadi Profesor menyatakan salah satu niat dari berkurban adalah menyembelih penyakit hati yang ada di dalam diri untuk Hikmah mendekatkan sebenarnya, diri. hikmah. Itu hikmahnya begitu. Hikmah untuk atau mendekatkan, kegunaannya. baik, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, kalau bicara tentang keikhlasan, kalau lihat dari sejarah Nabi Ibrahim dan Ismail, di situ kuat sekali keikhlasannya. Nah, apakah itu juga menjadi salah satu hikmah dari berkurban? Ikhlas itu adalah sifat bagi orang yang hatinya sudah dibersihkan dari riya, dari takjub, dari takabur, membesar-besarkan diri. Jadi ikhlas itu buah hikmah. Maka tadi sebelum kurban itu kan udah menjadi bahasa kita kan. Padahal arti esensi awalnya itu adalah karena Ibrahim itu sudah dekat, maka mampu dia menyembelih anaknya, melakukan pengorbanan itu. Jadi sebenarnya dalam ibadah itu takarrub dulu, baru beribadah, baru ada hasilnya. Kalau ibadah mengharapkan takarrub, terbalik sebenarnya. Takarrub itu datang dulu kepada Allah. Nanti pertanyaan intinya itu adalah, kalau datang itu bermakna harokah, gerakan atau perbuatan. Contoh, saya dari kampus datang ke sini kan. Nah, kalau takarrub kepada Allah, pertanyaan kemana datangnya? Itu yang penting. Betul. Karena takwa tadi kan hudurul qalbi. Nah, fil makanin ladzi qad qarrarallah. Ada hadir hati di tempat yang telah ditetapkan Allah. Maka persoalan utama takarrub, persoalan utama takwa itu, kita kan kalau hadir kepada Allah kemana? Dijawablah oleh tadi surah Al-Hajj ayat 33 ada itu, wa mahilluha fil baitil atiq. Untuk mendapat makna terdalam, yaitu makna spiritual,
Makna spiritual itu adalah makna dari hasil perbuatan ruh namanya. Karena kalau spirit kan ruh tuh. Spiritualitas ada artinya pekerjaan ruh. Nah, pekerjaan ruh itu namanya hakikat. Contoh misalnya, Dinda Presenter sekarang ini sedang ke rumah, Baik. ya kan? Padahal di sini kan. Yang ke rumah itu hati sebenarnya. Contoh ya, saya sebut kamar di rumah. Kelihatan di dalam kamar itu tilamnya warna apa, bantalnya warna apa, kelihatan kan? Itu namanya kerja hati. Itulah sebenarnya yang sedikit sekali dipelajari orang. Yang sesungguhnya ketika ini luput, maka kita tidak dapat makna spiritualitas. Kalau kita tidak dapat makna spiritualitas, artinya kita tidak dapat manfaat atau hikmah dari yang kita kerjakan. Dan itu yang dikhawatirkan banyak umat Islam yang melakukan berkurban tetapi tidak mendapatkan makna. Sama dengan puasa juga. Hanya lapar dan haus. Jadi hanya lapar dan haus. Jadi dimarah orang nih. Pakalah sini puasa kata dia. Kalau enggak aku lepok bawah. Dikira enggak marah, dikira enggak boleh marah itu hanya bulan puasa. Betul. Padahal bulan puasa itu hanya latihan ya. Ya. Iya kan? 11 bulannya justru menjadi Justru itu namanya training center. Kan tidak digunakan waktu latihan kan untuk waktu lomba 11 bulan itu. Berlomba dengan hawa nafsu maksudnya itu. Mana yang lebih dekat? Nah gitu. Dan ini yang kita bahas begitu ya, artinya makna spiritual di balik berkurban. Jadi bukan hanya sekedar mendermakan daging kurban. Salah-salah kalau tidak dapat makna spiritual itu sia-sia. Sebab ria. Baik, kita akan bahas lebih lanjut pemirsa. Usaha jeda berikut bagaimana agar esensi berkurban dapat kita rasakan. Jadi bukan hanya sekedar mencari katakanlah hewan kurban untuk didermakan kepada masyarakat sekitar, tetapi esensi agar itu tadi tidak sia-sia. Usaha jeda berikut tetap bersama kami. Kembali. Izin ya, bolehkah? Kelas berapa? 3. Apa cita-citanya?
Lebih dari sekedar daging, makna spiritual di balik kurban yang kita bahas bukan hanya mendermakan daging kurban kepada masyarakat ataupun tetangga sekitar, tetapi bagaimana memanainya sehingga tujuan dari berkurban itu tercapai. Prof, kalau bicara tentang tujuan tadi Profesor sudah banyak menjelaskan bagaimana kemudian makna spiritualnya. Kemudian Prof, kalau bicara tentang tujuan, masyarakat ketika berkurban, betul kata Profesor bahwa tidak semua yang mampu berkenan untuk berkurban. Nah, bahkan yang sudah berkurban pun kadang-kadang tujuannya salah nih Prof. Mungkin bisa dijelaskan Prof terkait tujuan dari berkurban ini. Saya lebih kepada pentingnya kesejajaran action. Jadi gini, bagus, sangat bagus kita para kiai, para ustadz menjelaskan tentang kurban dan pahala-pahalanya, bagus. Baik. Sangat bagus gitu. Kemudian sangat bagus kita mengorbankan sedikit karunia Allah berupa harta membeli sapi, bagus. Lalu membagikannya kepada para yang membutuhkannya, bagus. Tapi fungsi-fungsi edukasi itu jangan dilewatkan, ya. Fungsi-fungsi edukasi, jadi ada makna edukasi di dalam ini gitu, bahwa tidak dengan daging bisa mendekat kepada Allah itu, wah gitu kan. Yang tadi jelas tuh, yang sampai kepada Allah bukan daging dan darahnya, ya kan, tapi takwanya. Sedang takwa itu adalah kerja hati, maka harus ada edukasi itu kepada yang berkorban. Baik. Kepada yang menerima korban. Maka menurut saya tidak sekedar panitia kurban masjid itu hanya ngumpulkan sapi. Itu jadikan momen. Orang yang pencalon penerima korban itu kumpulan di sebuah tempat, aula, kasih pendidikan hati coba. Nah, ya kan? Karena gini, kenapa orang itu perlu beragama? Kenapa? Orang begini, manusia lemah, enggak gitu. Baik. Enggak gitu. Itu bolehlah kita asih, tapi harus ditambah lebih dalam lagi. Karena saya bilang tadi, semua sumber ketidakbaikan, ya kemakaran, kerusuhan, sengketa macam-macam itu penyakit hati. Penyakit hati. Cobalah. Ya. Penyakit hati itu dua namanya, kan? Satu nafs amarah, dua nafs lawwamah. Sedangkan yang mengobati dua ini adalah bukan profesor, bukan dosen, bukan kiai, bukan suami kepada istrinya, bukan ibu kepada anaknya, bukan kiai kepada santrinya, Dan bukan dokter pula. bukan dokter pula, tapi Allah gitu. Tadi yang gitu, hanya Allah yang bisa memisah hati dari penyakitnya. Mutama ini kerja spiritual itu gitu. Ini yang kita mintakan kepada Allah untuk membersihkan hati kita dari penyakitnya. Iya. Apa gunanya kita mengorbankan, ya lumayan lah, sapi itu minimal 20 juta. Betul. Ya kan? Gunanya apa? Kalau justru itu malah mendatangkan, menyuburkan penyakit hati. Misalnya begini, berkurban sambil riya, berkurban sambil ya sedikit yang merasakan, membedakan orang, oh kamu nih, gitu. Karena tabir itu tipis, Prof. Tibir antara tadi ikhlas dengan riya itu tipis gitu loh. Prof. Antara lillahi ta'ala dengan li yang lain. Iya, betul. Lillahi ta'ala Ikhlas. dengan li yang lain, misalnya apa? Li konstituen misalnya kan. Li konstituen misalnya kan. Beda sedikit. Iya, tipis. Antara lillahi ta'ala itu. Benar beda sini tipisnya. Dan itu hanya kita yang tahu. Betul. Makanya menurut saya itu, bagaimana nih usulnya kepada pengampu masjid, kawan-kawan itu, kita di kurban ini kita sekalian. Kan kalau masjid besar udah tahu tuh, dapat 90 kurban, dapat 10 misalnya. Itu berapa ratus yang bisa dianu. Coba diorganize. Nah, entah di sana misalnya untuk anak-anak dikasih pendidikan tentang makna spiritualitas dari puasa Tarawih dan Arafah. Betul. Gitu. Apa yang tadi itu lebih dalam lagi bagi yang berkorban gitu loh kan. Ada tingkat-tingkat pendidikannya. Dan menurut saya itu orang ketika dikasih dan ngantri itu,
Kenapa kita kadang zakat, kurban, kok pamer antrian gitu? Kenapa dikumpulkan di sebuah ini? Kenapa tidak diantarkan? Boleh juga, tapi diundang di sebuah tempat yang bagus. Sebelum dibagikan plastik-plastik itu, ya sedikit lah 10 menit dikasih waktu yang mengedukasi hati gitu, bahwa hidup beragama itu harus dua lengkap. Karena kata Tuhan itu, kata tuntunan itu adalah asyari'atu bila hakikatin atilah wal haqiqatu bila syari'atin batilah. Syariat saja dengan tidak dibarengi dengan kerja hati tadi itu, takwa tadi itu, maka itu sia-sia. Atau hati saja yang datang ke Tuhan, tapi syariat, sholatnya, sedekahnya, kurbannya tidak dilaksanakan, itu juga batal, tidak diasi. Nah, proposal saja yang diantar, ya kan? Kadang tidak diasi itu ke Pak Gubernur. Atau orangnya datang saja, tidak bawa proposal, tidak dapat apa-apa juga gitu. Sehingga harus dibarengi. Jadi syariat dan hakikat. Dan memang iya kan, kita ada yang tadi hikmah sholat subuh kan berpasang-pasang. Ada unsur jasmaniyah atau jasadiyah, dan ada unsur ruhaniyah. Kan itu kan? Nah gitu. Dan ini pun berlaku di Kurban, iya. Makanya yang tadi kan gitu, yang ayat 37. Itu. Yang la yanalullahu luhumuha waladim. Yang sampai kepada Allah bukan daging dan darahnya, tapi tabiat hati orang yang berkorban itu adalah takwanya, itu yang sampai. Nah, gitu. Dan ya Allah Maha Adil, kalaulah ternyata yang sampai ke Allah itu adalah daging dan darah, tentu yang kaya yang banyak untungnya. Kaya, yang banyak untung, yang banyak pahalanya. Sama tadi. Kalau datang ke kiblat, takarrub ke kiblat itu diartikan adalah fisik. Mohon maaf, yang untung adalah saudara-saudara kita yang mukim di sana. Ya. Lo kita yang tidak pernah gitu. Gimana ya? Tidak adil Allah itu. Ya. Maka kalau kita mengerti kerja hati ini, di situ kita akan menemukan adilnya Allah itu. Gitu. Nah, gitu. Baik, kemudian ketika katakanlah bagaimana kemudian mungkin masyarakat ataupun kaum muslimin yang sudah berniat berkurban dan mungkin baru menyaksikan ini, kemudian baru terbuka bahwa oh iya tujuannya harus diluruskan nih. Ini masih sempat ya Prof? Masih. Tidak ada kata terlambat. Maka gini, amal seorang hamba itu yuta'allaku bainas sama'i wal ard hatta ya'rifuna sholat. Jadi sampai mereka mengerti sholat gitu. Sholat ini sebenarnya hubungan hati. Yang ibadah sholat itu adalah rukun yang 13 itu gitu. Ya, jadi umpama selama ini kita bersedekah, itu tetap dicatat oleh sebagai kebaikan. Tapi kan katanya wadahnya itu kan sholat. Kan nanti yang dihisab sholat. Nah, sholat itu maknanya hubungan hati loh. Silaturahim itu hubungan sesama mukmin. Terus sholawat itu hubungan umat kepada Rasul. Sholat itu hubungan hamba kepada Allah. Nah, Allah itu dalam ilmu tauhid disebut fallahu laisa lahu anasirun minal ajsam. Allah itu tak tersusun dari materi. Maka menghadap Allah, jangan andalkan materi-materi ini gitu. Maka kata Allah kan dalam hadis qudsi itu, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila a'malikum walakin yanzuru ila qulubikum wa niyatikum. Allah tak pandang rupa, tak pandang ya amalmu, tapi Allah pandang hatimu tadi itu. Artinya dalam konteks korban, Allah tak pandang sapimu tuh. Maka tadi kan itu Allah pandang hatimu. Ada tidak hadir saat kamu berniat ini kepadaku. Hadir itu jangan dikira-kira. Oh, jangan, agama ini kan mutlak, tak boleh tebak-tebak. Jangan saya kira begini. Gue tanya, gimana hadir kepada Allah tuh, Bang? Saya kira begini, mungkin begini. Tak bisa, tak boleh. Harus apa? Harus keyakinan. Harus mutlak. Harus pasti gitu. Tak boleh agama ini mungkin menurut saya begini. Kayak kapan lo kau dapat lisensi dari Tuhan? Menurut saya begini. Kapan lisensinya itu? Maka sebaik-baik petunjuk itu ambillah dari yang nyata-nyata dalam Al-Quran, dalam hadis, dalam pandangan ulama yang memang capable di situ, kan gitu tuh. Baik, dan banyak pihak yang menyatakan dan saya minta tanggapan dari Profesor terkait berkurban itu adalah jembatan empati. Bagaimana kemudian kita berempati kepada sesama yang mungkin makan daging itu setahun sekali dan itu di saat kurban. Itu bagian.
salah satu, bukan yang utama. Iya, betul kan? Apalagi sekarang kalau bicara tentang bagaimana makan daging, sudah banyak yang bisa makan daging ya Prof ya. Yang kedua, kenapa nunggu bulan haji? Betul. Iya kan? Kenapa nunggu bulan haji? Karena dikaitkan dengan Ibrahim. Iya enggak? Ibrahim itu simbol orang yang dekat dengan Allah gitu. Dekat, betul mengenal Allah. Sehingga bayangin udah tua, wasta'ala ra'su syaiba istilahnya itu. Sedangkan rambutku sudah bertabur uban gitu loh kan. Mungkinkah dapat anak? Pas dapat. Lagi sayang-sayangnya. Sedang di enak-enak dipandang mata, sekitar 11-12 tahun lah gitu. Diperintah sembelih gitu. Saya yakin di zaman sekarang kita tidak akan mampu. Kalau saya benar-benar dari sekarang, nah gitu, tak akan mampu. Nah, lalu berkorban kalau kita kambing ya, kalau saya nak kibas gitu kan, domba. Nah, ada lebih makna lagi pengorbanan itu. Sekedar dari mungkin orang berkorban sapi, kambing mampu, tapi coba maknai lebih dalam lagi. Ini lagi. Contohnya 24 jam kita dikarunia Allah tuh waktu. Sholat aja misalnya kan. Paling lama 5 menit. Kalau ada wiridnya ya enggak. Kalau cuma sembahyangnya paling 2 menit sudah selesai. Nah, berarti hanya 20 menit kan? Tidak sampai setengah jam kan? Oke. Itu pun juga oke mampulah kita. 5 kali itu tidak ada terbuang. Terus mengorbankan keseriusan hati. Kehusukan itu ya? Kehusuan hati. Itu kadang kita nyuri-nyuri kok. Jadi khusyuk itu kata Ibnu Qayyim itu ada al-khusyu'u huwa qiyamul qalbi ladai rabbih. Tegak lurusnya hati kepada Tuhan. Itu khusyuk. As-salatu bila khusyu'in kabadanin mayyitin la ruha fi. Nah, salat tanpa dengan penegakan hati kepada Allah itu seperti badan yang sudah menjadi mayit, tidak ada ruh di dalamnya. Nah, fal khusyu'u huwa ruhus sholat. Maka khusyuk itu adalah ruhnya sholat. Baru caranya gimana? Wa tariquka ilal khusyuk fis sholat huwa hiya istiqbalul qiblah. Itu khusyuk. Jadi khusyuk itu adalah berpalingnya hati ke kiblat. Nah, sekarang bertanya saya, tak usah ingat Allah lah, karena tak mungkin Allah bisa diingat. Tak mungkin. Saya bilang, dia kecil-kecil suaranya. Saya bilang, itu bohong orang ingat Allah tuh. Maka cara khusyuk tadi itu adalah hati ke kiblat. Contoh, nama bapak saya Satimin, di Ketapang sana. Bisa enggak lihat wajahnya? Nah, bisa. Apa sebab? Tidak pernah bertemu? Sekarang masih berani ngaku ingat Allah? Sementara tidak pernah bertemu. Tak pernah bertemu, maka Allah ngasih cara gitu, Pak. Caranya itu palingkan hatimu ke sana. Ke tempat yang tepat. Di mana kiblat? Wa id ja'alnal baita masabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Nah, intinya situ ambil sebagian dari makom Ibrahim sebagai tempat sholat. Di Haji Wada beliau menunjuk ke dalam hahuna. Hal taruna kiblati, menunjuk ke dalam sana. Menunjuk ke dalam itu adalah merujuk surah Al-Hajj ayat 26. Wa id bawa'na Ibrahim makanal bait. Jadi Ibrahim tempatkan di Baitullah itu. Baitullah itu di mana? Gaib. Maka dibangunlah oleh Nabi Ibrahim itu tanda bait itu, tanda rumah itu namanya. Ibrahim itu orang Ka'ab. Maka tanda itu bernama Ka'bah. Tanda itu dalam bahasa Al-Quran surah Al-Baqarah 144 itu satroh. Pancang, Tahu pancang kan? Okay, yeah. Ini ada lubang dikasih kayu itu pancang. Maksudnya tepat di posisi yang hari ini ada Ka'bah itu ada Baitullah. Itulah haluan hati semua mukmin, semua hamba. Kalau mau ketemu Tuhan. Kalau dalam sholat mau ketemu ikan kembung, ke Palamboyan haluan hatinya gitu. Kalau mau ketemu kodok, ke sawah gitu. Kalau tak tahu ini kan yang membedakan antara agama coba. Kalau teman-teman Nasrani kan begini enggak? Ya. Nanti ada yang di wihara begini, ada yang begini. Di kelenteng begini. Di masjid dibuka begini. Ini syariat ya. Kalau hatinya sama-sama di sawah, sama-sama tidak ketemu Tuhan.
Jangan kita mengaku lebih baik dari orang gitu, yang terutama yang muslim itu. Ingat-ingat dalam sembahyangmu hatinya kemana gitu. Kalau dalam sembahyang habis berkelahi dengan bini, pasti yang terjogok Allah, itu mau ke bini aja di situ dia terjogok kan. Termasuk berkurban juga. Kalau Iya. hatinya tidak mengharapkan ridho Allah dan Iya, untuk iya. mendekatkan diri kepada Allah, ya sia-sia itu Iya, tadi ya. iya, iya. Baik, kita akan membahas lebih lanjut makna dan tujuan serta hakikat dari berkurban. Usai jeda berikut, tetap bersama kami. Usai jeda, kami kembali. Ale-ale, nama yang tak hanya menggambarkan kota, tapi juga menggambarkan legenda yang bertemu dengan rasa. Kerang segar yang lahir dari perairan Ketapang ini bukan sekedar makanan khas, tapi juga cerita kehidupan masyarakat Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Ale-ale diolah dengan cinta dan warisan nenek moyang yang menjadi hidangan istimewa dengan cita rasa yang memikat. Ale-ale, sajian laut Ketapang, Kalimantan Barat. Mereka adalah generasi emas, punya cita-cita yang tinggi. Salam teman-teman, cita-citaku ingin jadi pramugari. Aku ingin jadi astronot. Sedangkan aku ingin jadi polisi. Tapi tubuhku tak setinggi cita-citaku. Coba kalau ibu menjagaku sejak masih dalam kandungan. Mengonsumsi makanan bergizi dan nutrisi yang seimbang. Pasti aku akan lahir dan tumbuh sehat dan meraih cita-cita yang kuimpikan. Mama. Ayo ibu, sejak dini selalu jaga pola hidup sehat. Kita wujudkan pertumbuhan generasi yang cerdas dan kuat. Cegah stunting untuk masa depan mereka. Pemirsa, ini segmen terakhir di Dialog Publik. Kita masih membahas tentang hewan kurban. Tadi kita sudah membahas tentang hablum minallah, bagaimana berkurban mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas, bagaimana dengan hablum minannas? Adakah perubahan sosial dari berkurbannya kita di setiap tahunnya? Prof, berkurban itu kan berharapnya bukan hanya rutinitas tahunan, Prof. Tetapi bagaimana memberikan perubahan, bukan hanya pada diri, bukan hanya sekedar, bukan hanya mendekatkan diri kepada Allah, tetapi juga mendekatkan sesama manusia. Hablum minannasnya nih, Prof, dari hikmah berkurban apa, Prof? Ke pokok lagi tadi ya. Kenapa orang tidak akur sama manusia? Kenapa kikir? Kenapa tidak akur itu misalnya dia cari-cari iri, dengki, cari-cari kesalahan orang lain, menfitnah, menghasut. Kenapa? Karena penyakit hati? Hati. Maka yang pokok itu. Kamuflase itu bukan solusi. Ya,
Kamuflase bukan solusi. Showing aja itu. Dan showing itu ya ada manfaatnya, manfaat dunia lah. Showingnya orang yang kepada konstituennya nanti dipilih itu ya. Dan mohon maaf ya itu manfaatnya saja. Secara duniawi. Secara duniawi gitu. Nah, maka alangkah cantiknya itu orang yang showing itu mendapat edukasi lah, mengamalkan amalia hati ini dulu, dan insya Allah terbackup. Biar showing dia tidak akan riak gitu, karena hati kan sudah disembuhkan Allah gitu kan. Iya, biar showing dia tidak akan riak gitu. Nah itu maka agama itu tidak ngurus itu sebenarnya, karena efek itu adalah hikmah. Nah tidak akan ada hikmah ketika yang pokok ini tidak benar, artinya perlu dibetulkan lah gitu. Kan contoh tadi orang puasa, orang sholat, katanya sholat itu mencegah keji dan mungkar. Berarti kan seolah terjadi kekejian, membunuh, menfitnah, menghasut, mencari-cari aib orang lain, menebalkan aib orang lain, apalagi mengambil yang bukan haknya. Ini dihaluskan dari korupsi misalnya kan itu kan mengambil yang bukan haknya, kan halus tuh kan. Iya kan? Tidak akan mungkin dilakukan oleh orang yang sholat. Mesti itu teori. Itu bab 2-nya teori. Faktanya kalau begitu, ketika the sand dan the soul dan the sand ini menganga tidak klop, hanya 2 kemungkinannya. Allah berbohong atau kita yang salah. Dan kata Allah, sholat mencegah keji dan mungkar. Buktinya keji mungkar itu, fasaul mungkar itu nafs amarah lawamah. Nafs amarah disebut di surah Yusuf 53, lawamah surah Al-Qiyamah ayat 2. Amarah bentuknya emosional, marah, tersinggung. Ini kan biang kejahatan kan. Di depan orang marah emosional, ada orang baik enggak? Enggak ada orang baik, maka disebut la'ammaratun bisu. Akan dia diri yang macam ini akan selalu minta kepada yang tidak baik. Yang lawamah itu ajib, takjub dengan dirinya, bangga diri karena hartanya, ya, karena ilmunya, karena kedudukannya, karena keturunannya. Ya. Kalau debat-debat sekarang kan karena keturunan kan. Betul. Kalau bukan karena bangga, untuk apa? Ini mohon ampun lah saya kan, karena kebetulan dibahas saja gitu kan. Orang yang takjub, ujub dengan dirinya, pasti dia ria, minta dipuji, show, only, pamer saja. Pasti dia itu orang yang gemar tekebur itu besar-besarkan diri. Ketika membesarkan diri, minta dipuji, takjub, tidak ada pula orang muji dia, muncul sifat iri. Dia tak senang orang lain lebih dari dia. Ini masih agak aman nih. Ketika iri bujuk pada dengki, iri dengki itu bukan satu kata loh. Dengki itu sudah mewujudkan 2 sifat yang berbeda. 2 action yang berbeda, sifat yang berbeda. Dengki itu adalah diwujudkannya iri ini ke dalam perbuatan. Apa perbuatannya? Menghasut. Supaya orang yang tidak disukai sama, supaya orang menghasut orang, supaya orang itu sama sifatnya, tidak suka sama dengan dia. Untuk apa? Kadang untuk menfitnah orang yang tidak sukanya itu. Ujung-ujungnya ada pengaruh dalamnya apa? Kadang persaingan ekonomi kadang itu. Persaingan pencarian. Maka ada sifat tamak, loba, sombong. Itu disebut dengan 13 maksiat batin. Teorinya sembuh ini dengan melaksanakan rukun 913. Teorinya. Tapi nyatanya juga kan tetap aja ini terjadi. Berarti seolah tidak sholat gitu. Tidak berefek. Maka ada sesuatu yang perlu ditambah, bukan salah ya, ditambah di situ. Jangan-jangan tadi itu kinerja hatinya tidak tepat sasaran. Allahu Akbar subuh-subuh itu ingat ke pelamboyan, sedang milih udang galah. Tentulah udang galah tidak bisa betulkan hati kan, dan itu syirik lagi kan, nambah penyakit hati lagi kan. Nah gitu. Yang gini-gini ringan kadang tuh ringan, tapi kemudian maka karena itu kadang kurang dapat perhatian, padahal itu pokok sebenarnya. Coba di agama itu, Islam misalnya kan, mula-mula yang dihisap oleh Allah apa? Sholat. Kalau sholatnya bagus, yang lain ikut bagus. Wa idza fasada sa'iru amali, yang lainnya ikut tak bagus gitu. Bayangin tuh, satu saja. Nah, gitu. Tapi sholat seperti apa? Makanya tadi ketika antara the sand dan the soul itu, antara teori dan fakta itu tidak klub, harus bertanya dong, ada apa nih? Hanya 2 tadi kan, Allah yang bohong atau kita yang memang nggak tahu gitu loh. Yang pasti Allah tidak berbohong gitu. Berarti
berarti keliru ada di kita dong. Ya introspeksi diri dong gitu. Bertahun-tahun sampai tua, sampai uban sembahyang tapi emosi tak pernah selesai, ya kan? Egonya tak pernah selesai. Iya kan? Sama dengan berkurban setiap tahun, Setiap tetapi tahun. kesenjangan sosial masih ada. Kesenjangan sosial ada, kikir masih Pikir tetap masih ini ada. gitu. Riya malah semakin tinggi. Riya malah menjadi tinggi. Artinya apa? Berarti gini. Iya. Kita itu, maka kata Allah itu di surah Al-Hajj juga itu ayat 11 itu disebut wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Ada orang yang nyembah itu hanya nyembah hurufnya saja gitu. Artinya kamuflase saja gitu. Nah, maka disindir keras kan oleh Allah itu kan di surah As-Saff itu ayat 2 dan 3 itu, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallah an taqulu. Hai orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang kamu tidak perbuat? Ya kan? Besar benci Allah kamu mengatakan sesuatu engkau tidak berbuat. Contoh tadi, katanya sholat menyembah Allah, tapi sungguhnya dia tidak berbuat. Hatinya tidak menyembah Allah gitu, menyembah kodok karena di tangga sawah kiblatnya gitu loh. Jadi kiblat itu bukan persoalan kompas deh. Bukan tentang bangunan itu juga. Bukan bangunan itu juga. Kiblat itu, berkiblat itu artinya itu kerja hati. Oh, tepatlah kompasnya situ. Mata juga tidak nyampe kok, tidak tembus dinding kok gitu. Tapi kalau hati tembus kan. Nah, gitu. Saya tidak pernah ke kantor. Kalau tidak saya tunjukkan ruangan rektor, pasti ingat. Makanya saya contohnya kamar di rumah, pasti ingat. Itu namanya kerja hati. Perlu didahului. Boleh jadi orang ini dibilang, Pak Sari itu sok hakikat, sok alim. Jangan salah. Kalau sudah kita meninggal dunia, tak ada gunanya lagi sadar itu gitu. Ilmu juga ada lagi, tak ada gunanya lagi. Pahala juga ada gunanya lagi kalau sudah tidak akan datang lagi maksudnya itu. Gitu. Artinya begini ya Prof, bicara tentang berkurban. Berkurban bukan hanya kita menyaksikan hewan sembelihan kita disembelih. Kan sekarang kan ada yang berkurban jarak jauh. Ada yang berkurbannya kita tidak menyaksikan hewan kurban kita disembelih. Ketika hati yang sudah yakin dan berbicara, maka dimanapun hewan kurban kita sampai begitu sampai. Ya. Bahkan yang di depan mata juga belum tentu sampai. Seperti itu hikmahnya. Ya, memahaminya ya. Terlanjur tersentuh ya. Khutbah kurban online. Ya. Itu boleh seperti tadi itu. Mau dimanapun dikorbankan boleh saja. Baik. Tapi dengan syarat satu syariatnya penuhi. Nah, kan ada kadang kurban tapi cuma bayar 5.000, itu bukan kurban namanya. Itu pendidikan yang kurang baik kepada anak-anak. Ya. Nah, masa kurban yuk berapa 10.000 5.000. Yang penting belajar dulu. Itu masih bilang bukan kurban bakar-bakar kambing namanya itu. Kan. Yang kedua tadi itu ya kan dimanapun. Nah, berkorban mungkin dari segi penyakit hati itu kalau berkorban lebih jauh itu lebih aman. Misalnya. Justru lebih aman kan? Tidak ada yang melihat. Misalnya saya berkorban ke Madura sana, orang tidak lihat saya gitu loh, nama saja gitu kan, itu mungkin boleh jadi lebih aman gitu. Karena kita ini kan orangnya tuh ya pengen dilihat. Karena setan itu saya menganut wujud setan itu bukan sosok tapi sifat menempel. Dia tidak pernah lalai. Sedetik pun setan tak pernah lalai. Yang lalai kita ingat Tuhan. Makanya ketika bulan Ramadan yang katanya setan di kerangkeng kita tetap karena sudah merasuk. Nah, memang setan itu adalah produk tubuh ini gitu. Sifat sebenarnya setan tadi yang tadi itu yang nas amar sifat itu setan. Maka kata Tuhan wa may ya'su an dzikrir rahman nuqid lahu syaiton. Fahuwa lahu qarin wa yasabuna anis sabil wa yasdun anis sabil wa yasabun annahum muhtadun. Jadi kalau kita lalai ke Tuhan sedetik saja setan menempel. Bahwa lahu qarin itu dia menempel begini. Kawan dekat gitu. Lalu orang yang hatinya sudah ditempel setan itu pasti terhalangi dari jalan Allah gitu. Nah, yang parahnya adalah wa yasabun annahum muhtadun. Orang yang sudah ditempel setan ini selalu merasa benar. Sedang marah-marah merasa benar. Sedang memaki orang, ini pantas ku maki, padahal salah gitu. Wa yahsabuna annahum muhtadun, dikira perbuatan itu dalam koridor petunjuk gitu. Padahal salah gitu. Itu ciri orang yang sudah hatinya itu sudah dilumuti setan gitu. Lantas bagaimana kemudian berkurban kita ini benar-benar niat mendekatkan diri kepada Allah? Dahului kerja hakikat, kerja hati. Jadi memang
Maka syarat hakikat dari berkurban dan amalia yang lain itu ya dalam sholat sebenarnya, dalam zikir itu gitu. Jadi kan ini bukan sebenarnya bukan ibadah insidental sebenarnya. Ibrahim itu sebelum diuji nyembelih itu dia sudah kawakan gitu. Ya bayangin datang dari daerah itu menaruh Siti Sarah itu, Siti Hijr itu di lembah itu tepat di posisi Ka'bah itu, bayangin sendirian. Bahwa dia pulang ke arah Palestina sana. Bayangin tuh. Kalau bukan karena dia yakin ke Tuhan itu. Istrinya sedang hamil, ya kan? Ditinggal sendiri di situ. Bayanginlah. Jadi ini bukan kurban, ini bukan kerja ibadah insidental, bukan. Bukan ujian sesaat yang baru saja gitu. Iya, mau saya ini saya sengaja sampaikan supaya kita ini ada guidance untuk pendidikan agama ini tentang yang tadi itu kan. Sekali lagi ya, kurban ini bukan kerja ibadah yang insidental. Kalau kita merujuk Ibrahim itu, beliau takarub kepada Allah itu jauh sebelum dia diuji itu. Maka sebenarnya gini, kita malu juga ya. Kita ibadah enggak, berimannya belang kambing. Lalu seolah kita diuji oleh Allah gitu loh kan. Iya kan? Tapi ini kan ya kita intermezzo aja lah gitu kan. Intinya itu sekecil apapun ibadah kita ini coba dahului dengan menautkan hati kepada Tuhan, kepada Allah gitu. Itu intinya. Jadi tidak insidental itu gitu. Baik, mungkin terakhir Prof, pesan untuk Muslim yang akan berkurban nanti, kemudian yang para penerima juga penting nih Prof untuk diberikan nasihat apa supaya ya paling tidak kalau yang berkurban bisa mendekatkan diri kepada Allah, yang menerima kurban juga usahanya harus menerima. Yang menerima itu mesti juga. Makanya saya bilang perlu edukasi lah, perlu dibarengi dengan edukasi. Jangan ini seolah pameran ketidakmampuan lah, sama dengan zakat tahunan itu, ya kan? Dengan edukasi. Jadi kita saudara-saudara yang menerima juga harus di guidance kesadarannya bahwa ini ibadah orang yang terkait dengan takarub hati kepada Allah gitu. Harus juga termotivasi gitu loh dalam beribadah. Itu yang dapat kita sarankan. Jangan hanya menjadi penerima gitu. Intinya itu harus ada kesinambungan edukasi lah. Jadi tidak euforia insidental tahunan gitu. Kapan habisnya? Kalau sekedar makan daging, kita tadi itu sekarang rasanya tidak sulit. Dan saya yakin untuk zaman sekarang tidak ada orang yang tidak pernah makan daging gitu. Kalau hanya itu tujuannya gitu loh. Ya kan? Apalagi kadangkala yang menerima hewan kurban juga bukan hanya kalangan orang yang tidak mampu. Itu yang keliru juga sebenarnya. Tapi memang ada hak dek, terutama yang berkorban itu ada hak sepertiga boleh. Betul untuk menikmati juga ya Prof ya. Tapi kadang kita diantar juga kurban. Tapi saya bawa ke tempat yang memang betul ini gitu kan. Kan rasanya kita hari udah makan daging gitu kan. Nanti malah. Baik, Profesor, sebenarnya perbincangan ini masih panjang kalau saya kita bicara hakikat itu 2 hari 2 malam tahan saya. Namun waktunya terbatas, mudah-mudahan lain waktu kita berbicara untuk hakikat-hakikat lainnya. Prof, terima kasih untuk waktunya. Profesor Dr. Haji Syarif MA, Rektor IAIN, terima kasih untuk 60 menit sudah bersama. Dan pemirsa, demikianlah pembahasan kita pada hari ini. Kurban itu adalah panggilan untuk menghidupkan hati agar lebih peduli, lebih bersyukur, dan yang utama adalah lebih mendekatkan diri kepada Allah. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Husnul Khotimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama.